Selamat malam kami ucapkan kepada para sastrawan, budayawan, rekan-rekan mahasiswa dan hadirin sekalian. Selamat datang dalam acara Dialog Sastra seri ke-70 Obituari Nyoman Tusti Edy hari ini Minggu 15 Maret 2020 di Bentara Budaya Bali. Dan kami mengucapkan selamat datang pula kepada anggota keluarga almarhum Bapak Nyoman Tusti Edy yang juga telah hadir, kepada sang istri Ibu Nengah Wijani, kemudian putra-putri beliau, yakni Ketut Budi Sastrawan, Made Lili Hermayanti, dan Putu Dedi Aryawan. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di Bentara Budaya Bali. Dan hadirin, Nyoman Tusti Edy, kelahiran Pitpit Karangasem 12 Desember 1945, merupakan salah satu tokoh yang giat menggairahkan kehidupan susastra di Bali, khususnya tempat kelahirannya di Bali Timur. Selain menulis puisi dan cerpen berbahasa Bali, beliau juga merupakan esais yang karya-karyanya rutin diterbitkan di sejumlah koran semisal Bali Pos, Suara Karya, Kompas, Horizon, Basis, Warta Hindu Drama, Sarat, termasuk dimuat pada jurnal-jurnal budaya yang diterbitkan di Malaysia dan Brunei. Pada tahun 2009 lalu, Nyoman Tusti Edy telah menerima hadiah sastra Rancage melalui kumpulan puisi berbahasa Balinya yang bertajuk Soma. Sastrawan yang berpulang pada 17 Januari 2020 ini setidaknya telah melahirkan 16 buku kumpulan esai dan ulasan sastra. Program Dialog Sastra seri ke-70 kali ini akan mengetengahkan obituari bagi sastrawan Nyoman Tusti Edy sebentuk penghormatan bagi capaian, dedikasi, serta sumbangsih beliau untuk kehidupan susastra di Bali. Dan Bapak Ibu dan teman-teman, obituari adalah sebuah program yang diniatkan sebagai penghormatan atas dedikasi, totalitas, dan capaian para seniman lintas bidang yang juga aktif membangun atmosfer pergaulan kreatif yang produktif, diantaranya juga melalui partisipasinya pada agenda seni budaya di Bentara Budaya Bali. Selain menghadirkan kembali karya-karya unggul yang bersangkutan, dibincangkan pula warisan kreativitas sang seniman berikut sumbangsihnya pada kemajuan seni budaya. Dan sebelum nanti kita memasuki sesi diskusi pada malam hari ini, sesaat lagi kita akan menghayati satu pembacaan puisi oleh seorang sahabat, merupakan karya dari almarhum Nyoman Tusti Edy. Untuk itu kami panggil ke depan Bli Jengki Sunarta. Kami persilakan. Dan juga dari pihak keluarga Pak Nyoman Tusti Edy, ada istri beliau, ada putra-putrinya juga. Selamat datang di Bentara Budaya. Di tengah wabah corona ini kita masih menyempatkan diri berkumpul, ini luar biasa sekali ya. Tapi semoga kita semua sehat, sentosa dan baik-baik saja. Sebelum saya membacakan dua puisi, saya sedikit bercerita. Bapak Nyoman Tusti Edy itu adalah salah satu sastrawan yang saya kagumi. Ketika saya mulai belajar menulis sastra pada tahun 90-an, mungkin 92, 93, buku-buku beliau banyak menemani saya. Saya banyak belajar dari buku-buku karya beliau, walaupun saya belum ketemu sama Pak Tusti Edy. Salah satunya ada kumpulan cerpen Kenangan Demi Kenangan. Waktu saya datang ke rumah beliau itu, kumpulan cerpen itu tidak ada kayaknya, atau mungkin masih disimpan beliau ya. Waktu ditunjukin sekian belasan buku, saya nggak melihat cerpen itu. Itu diterbitkan oleh Nusa Indah, kecil bukunya. Cerpen-cerpen zaman lebih banyak cerpen-cerpen yang mengisahkan tentang percintaan, masa kuliah dan sebagainya. Itu luar biasa. Terus saya juga belajar nulis kritik sastra lewat buku nukilan-nukilan Pak Tusti Edy, kumpulan esai beliau, kumpulan esai sastra. Terus juga saya belajar tentang puisi dunia juga lewat buku terjemahan Pak Nyoman Tusti Edy tentang beberapa penyair dunia yang ada di, saya lupa ingat tuh judulnya, Sajak Seputar Dunia atau apa itu.
Ketika saya tinggal di Karangasem, akhirnya saya ketika mulai kuliah, mulai bergaul lagi dunia sastra, saya berkesempatan bertemu dengan beliau. Dan juga waktu saya tinggal di Karangasem tahun 2006 sampai 2011 mengurus Yayasan Metropoli. Beliau juga bagian dari partner kami. Kalau kami bikin lomba baca puisi, kami undang beliau sebagai juri waktu itu di daerah Titoganggo. Banyak sekali lah. Jadi waktu beliau jadi guru di Saraswati juga sering membuat acara geradak geruduk sastra dengan Pak Wayan Artawo, ada juga Pak Rakusumo dan teman-teman lain bikin acara apresiasi sastra di kampus Saraswati di Karangasem. Ya, mudah-mudahan beliau damai di alam sana. Saya akan bacakan 2 puisi, satu berbahasa Indonesia, satu berbahasa Bali. Nyoman Tusti Edi, regresi human male. Menyapa masa lalu dalam remang petang, sepi mengalir bagai banjir bandang. Badai datang kembali, gemuruh angin sakal mengoyak tubuh perahu yang ringkih. Api tungku yang nyenyak tidur bertahun, bergelora menyingkap kelambu langit, membuai, memburu rindu. Cumbu yang selalu gamang, lagu yang selalu sumbang, bara yang padam di langit silam. Tapi aku maharaja dalam mimpi-mimpiku. Satu lagi puisi berbahasa Bali dari Pak Nyoman Tusti Edi. Patapan Ikedis. Suryane kepit mekenyit. Kampitne kebat makebit. Maswake buah basang. Seduke tong dadi tungkulang. Nyiksik bulu nunggu tuh. Ingat teken ketelan damu, ngindangang uripe saking sinah, nganti kegumi wayah, nyikut langit makbak alas, kapitui idepi olas, kabanda menggantung tresne, ngengsap tuhi maka dedah tua, nginkin mata kita ki mulih. Ingat hidupe ban nyilih, baat pesan teladadan karmane, kakilit moho bun lampahi. Terima kasih. Oke, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa program obituari yang dirancang oleh Bentara Budaya Bali ini memang diniatkan untuk mengenang kembali capaian dan juga sumbangsih dari para sastrawan terdahulu, termasuk juga para kreator lintas bidang yang telah mendahului kita. Dan pada seri ke-70 ini, kita tentu akan ingin tahu lebih jauh, menelaah lebih jauh beberapa capaian, tulisan-tulisan, baik fiksi maupun non-fiksi dari mendiang almarhum Bapak Nyoman Tusti Edi. Nanti kita akan juga mendengarkan pemaparan dari Bapak Made Sujaya yang telah menyiapkan makalahnya juga terkait dengan karya-karya dari mendiang Bapak Nyoman Tusti Edi. Berikut nanti juga barangkali akan ditambahkan oleh Bapak Waris Wisatsana terkait bagaimana semestinya kita sebagai generasi muda memandang legacy atau peninggalan berharga dari para maestro kita ataupun seniman-seniman yang telah mendahului kita yang barangkali bukan hanya peninggalan di bidang sastra atau seni, barangkali ada catatan-catatan penting terkait gagasan dan pemikiran beliau dalam perubahan sosial kultural yang penting juga untuk kita ketahui dalam menyikapi berbagai perubahan ke depannya. Di sebelah kiri saya telah hadir Bapak Made Sujaya. Barangkali saya perlu juga menyampaikan profil singkat beliau ya untuk teman-teman kenal. Beliau saat ini merupakan
masih tercatat sebagai seorang dosen tetap di Yayasan di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, tepatnya di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKI PGRI Bali. Dan selain mengajar, beliau juga merupakan seorang jurnalis dan editor lepas di harian Warga Kota Denpos dan menggawangi rubrik sastra dan budaya pada terbitan edisi Minggu Denpos. Pada tahun 2007, Bapak Made Soejaya telah menerima penghargaan Widya Pataka dari Gubernur Bali untuk buku keduanya yang bertajuk Perkawinan Terlarang, Pantangan Berpoligami di Desa-Desa Bali Kuno. Bisa kita beri aplaus untuk Bapak Made Soejaya. Dan di sebelah kanan saya telah hadir kurator seni dan sastra dan juga seorang penyair, Bapak Warih Witsatsana. Beliau juga baru saja merilis satu buku kumpulan puisinya di kota Jogja beberapa hari lalu yang bertajuk Batu Ibu. Dan beliau sebagai kurator juga sudah skala nasional dan internasional, diantaranya sebagai kurator seni dan sastra dalam Ubud Writers and Readers Festival dari tahun 2017 hingga tahun 2019, sebagai kurator dalam gelaran pameran Bali Megarupa tahun lalu, dan juga World Culture Forum ya dalam pada tahun 2016 lalu, dan masih ada beberapa agenda seni yang beliau sudah kuratori. Kita beri aplaus untuk Bapak Warih Witsatsana. Nanti kita mengalir saja, kita santai mendengarkan pemaparan dan barangkali nanti teman-teman bisa ikut juga bersumbangsi memberikan pemikirannya ataupun pendapatnya, bahkan pengalamannya yang telah berkesempatan barangkali bertemu beliau beberapa kali semasa hidup beliau. Dan untuk awal kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Made Soejaya. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu dan para sahabat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Saya sebetulnya tadi agak ragu yang datang, kira-kira ada yang datang apa tidak, karena situasi darurat corona kita berkembang begitu cepat. Tapi ternyata cukup lumayan juga yang datang. Nah, ini kalau saya maknai sebagai sebuah apresiasi kepada sosok karya dan pemikiran dari seorang Pak Nyoman Tusti Edy. Saya diminta oleh Balai Bentara Budaya untuk menyampaikan pengalaman atau catatan tentang sosok karya dan pemikiran dari Pak Nyoman Tusti Edy. Sebetulnya saya agak berat juga sebetulnya untuk menyampaikan tentang sosok karya dan pemikiran Pak Tusti Edy, karena saya sendiri tidak begitu punya pengalaman personal yang intens dengan Pak Tusti Edy. Tidak seperti misalnya Pak Dewara Kekusumo, teman-teman di Karangasem ya, termasuk Wayan Paing yang sering sekali berkomunikasi dengan Pak Nyoman Tusti Edy. Seingat saya hanya pernah berinteraksi cukup intens dan meresap dalam benak saya sebanyak 3 kali. Pertama kali itu terjadi tahun 2001 ketika saya ditugasi oleh Pak Umbu Landu Parangi untuk dalam tanda petik mewakili beliau pada suatu acara apresiasi sastra di SMA 2 Amlapura. Dan karena perintah mewakili itu, terpaksa saya harus bersanding dengan Pak Nyoman Tusti Edy. Bisa dibayangkan saat itu saya hanya seorang mahasiswa sastra dan baru belajar menulis, harus berbicara bersanding dengan Pak Nyoman Tusti Edy yang karya-karyanya sudah diakui dan saya juga banyak baca. Ya jadinya seperti langit dan bumi, jadi jauh sekali. Nah, interaksi yang kedua ketika tahun 2002 sampai 2003 saya melakukan penelitian untuk kepentingan skripsi, yakni tentang sajak-sajak umbu. Nah, ketika itu saya menyurati Pak Tusti, karena saya di Denpasar, beliau di Karangasem, saya minta bantuan untuk mendapatkan clipping sajak-sajak umbu dan juga clipping tulisan-tulisan tentang umbu. Ternyata Pak Tusti mau membantu saya
bahkan memfotokopikan puisi-puisi Umbu yang lama itu, clipping-clipping tentang Umbu yang cukup banyak. Dan itu menjadi sumber data utama penelitian saya ketika itu. Saya lupa apakah saya sudah mengirimkan skripsi tentang Umbu itu kepada Pak Tusti atau belum. Nah, yang terakhir saya bertemu beliau dan kebetulan mendapat kesempatan bekerja bersama beliau ketika menjadi juri lomba bahan bacaan literasi di Balai Bahasa Bali. Kebetulan waktu itu yang jadi juri saya, Mbak Oke Rusmini, dan Pak Tusti Edi. Itu sesuatu yang berkesan bagi saya karena harus bekerja dengan Pak Tusti yang punya pengalaman dan wawasan sastra yang jauh lebih luas daripada kami berdua. Saya awalnya berpikir Pak Tusti akan ngotot untuk memenangkan karya yang beliau anggap bagus. Saya dan Mbak Oke Rusmini sudah bersiap-siap kira-kira kalau misalnya nanti pilihan kami kemudian tidak sesuai dengan pilihan Pak Tusti. Karena cerita teman-teman lain, Pak Tusti dicitrakan sebagai seorang yang kukuh pada pendiriannya karena beliau punya sikap gitu. Kalau menurut beliau itu karya bagus, maka beliau akan pertahankan. Kalau menurut beliau memang karya itu biasa-biasa saja, maka beliau akan sampaikan. Ternyata dalam diskusi untuk menentukan pemenang itu, kebetulan pilihan saya dan pilihan Oke Rusmini relatif sama, tapi ada satu pilihan yang berbeda dengan Pak Tusti. Ternyata Pak Tusti tidak ngotot seperti yang kita bayangkan. Beliau malah menerima argumentasi saya dan Mbak Oke Rusmini, dan kemudian kita sepakati pemenang itu seperti hasil diskusi itu. Jadi 3 pengalaman itu saja yang saya miliki dengan Pak Tusti. Cuman yang istimewa ketika menjadi juri itu, saya sempat mengantar beliau dari Balai Bahasa ke toko buku Gramedia di Duta Plaza. Karena waktu itu Pak Tusti menyatakan akan dijemput oleh salah seorang anak beliau di toko buku Gramedia. Waktu itu kami mendapat honor yang lumayan juga dari Balai Bahasa, karena biasanya kami kalau jadi juri honornya ya kecil-kecil gitu, tapi tumben hari itu dapat honor besar gitu. Pak Tusti ke Gramedia, saya pun keesokan harinya ikut ke Gramedia. Jadi kita merayakan honor menjadi juri itu dengan membeli buku lagi gitu. Nah, dalam perjalanan itulah saya mendapat banyak cerita, pengetahuan tentang sastra, tentang puisi, Bali modern, tentang perkembangan sastra modern terkini selama saya menyopiri Pak Tusti Edi dari Balai Bahasa ke toko buku Gramedia. Dan kemudian itu saya tulis menjadi sebuah features pendek di Denpos, dan itu dimuat di Denpos. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, jadi terbatas sekali sebetulnya interaksi, ada pengalaman personal saya dengan Pak Tusti. Jadi kalau hari ini saya disuruh bicara sosok, mungkin terbatas sekali saya akan menyampaikan. Saya akan bicara tentang karya dan pemikiran beliau yang saya tangkap dari buku-buku beliau, tulisan-tulisan beliau selama ini yang saya baca. Pak Tusti kita kenal dan kita baca karya-karyanya itu sebetulnya adalah sastrawan yang multi talenta. Beliau tidak hanya seorang pengarang yang menulis karya-karya fiksi, tapi juga menulis karya non-fiksi. Bahkan justru karya-karya non-fiksi inilah yang dominan. Karya-karya non-fiksi itu berupa kritik dan esai. Dari 20 buku Pak Tusti Edi yang saya kumpulkan dalam bulan-bulan terakhir setelah beliau wafat, itu dominan memang buku-buku esai, buku-buku kritik, atau buku teks tentang bahasa dan sastra. Lalu saya coba golong-golongkan kira-kira Pak Tusti masuk kemana.
Pertama, beliau tentu penyair, karena karya pertama beliau yang terbit itu adalah puisi. Itu sekitar tahun 72 di harian Suluh Marhaen. Beliau sendiri mengakui itu ketika saya ajak ngobrol dalam perjalanan dari Balai Bahasa ke toko buku Gramedia itu. Tapi saya tidak menemukan puisi pertama itu yang mana. Kemudian selain seorang penyair, beliau juga seorang cerpenis. Tadi Jengki sudah menyebut ada kumpulan cerpen remaja beliau yang berjudul Kenangan Demi Kenangan. Saya mendapatkan itu dari kawan di Balai Bahasa, Puji Retno Hardining Tias, tapi dalam bentuk fotokopian. Saya tidak punya aslinya. Itu cerpen awal dari karya Pak Tusti Edi. Jadi walaupun itu cerpen-cerpen awal yang menunjukkan bagaimana proses kreatif awal seorang Nyoman Tusti Edi berkarya, tapi sudah tergambar sebetulnya bagaimana kemampuan naratif seorang Nyoman Tusti Edi dan ketertarikan pada tema-tema warna lokal itu, warna lokal Bali. Pak Tusti punya konsistensi di situ pada karya-karya fiksinya, jadi menggarap tema-tema warna lokal tentang tradisi, tentang kearifan-kearifan lokal Bali. Buku kumpulan cerpennya yang terakhir yang baru diterbitkan beberapa bulan sebelum beliau wafat, judulnya Bulan Bergeser di Langit, yang mengambil judul salah satu cerpen beliau yang dimuat di Kompas, itu sebagian besar bertema tentang warna lokal Bali. Memang kecenderungan cerpen beliau agak datar, tetapi kualitas sebuah karya cerpen tidak selalu diukur dari konflik yang tajam, tapi bisa juga dari kemampuan narasi yang dibangun pengarang di dalam karyanya. Itu dalam ranah cerpen. Terakhir, Pak Tusti ini saya dengar dari Pak Dewa Rakekusuma, mungkin nanti pihak keluarga barangkali bisa membantu menemukan karya beliau ini. Pak Rakekusuma bercerita, Pak Tusti ini punya naskah novel. Di makalah saya sebutkan judulnya itu, cuman saya agak lupa. Ada naskah novel yang belum terbit gitu. Jadi ternyata Pak Tusti juga mengembangkan wilayah garapannya, tidak hanya pada cerpen yang dengan ruang narasi terbatas, tapi juga ke novel. Cuma kita belum membaca karya beliau seperti apa pencapaian beliau di dalam genre novel itu. Kalau puisi yang berbahasa Indonesia, sayangnya data kita sangat terbatas. Padahal puisi-puisi beliau yang saya clipping di Bali Post itu lumayan sebetulnya. Yang baru diterbitkan 2 saya lihat bukunya. Yang pertama Sungaimu tahun 2004 dan Kremasi Tengah Hari tahun 2010. Kremasi Tengah Hari itu temanya tentang warna lokal, tentang filosofi Hindu. Itu kalau kita bicara karya fiksi. Memang kalau kita bandingkan dengan karya pengarang-pengarang lain, sastrawan lain Bali, Pak Tusti mungkin tidak menonjol dia dalam sisi karya-karya fiksi. Beliau lebih menonjol pada karya-karya non-fiksi yang tadi saya katakan dalam genre kritik dan esai itu. Saya bersepakat dengan pengarang Gede Haryanto Sutamo yang menulis di Harian Nusa, di rubrik Nusaning Nusa tanggal 26 Januari 2020, sehari sebelum beliau diaben. Pak Gede Haryanto Sutamo menulis yang menonjol dari Pak Tusti Edi bukan karakter senimannya atau pengarangnya, tapi adalah kecendekiawanan dalam bidang sastra. Karena memang faktanya karya-karya beliau lebih banyak dalam bentuk kritik dan esai. Dan itu kemudian ditegaskan sendiri oleh Pak Tusti ketika saya wawancarai di Balai Bahasa. Beliau merasa lebih nikmat menulis esai. Karena menganggap genre esai itu sebagai karya penyeberangan antara fiksi dan non-fiksi.
Jadi beliau menemukan kenikmatan tersendiri ketika menulis esai. Jadi kalau kita kemudian membaca esai-esai beliau terasa begitu sederhana, memikat, mudah dipahami, itu karena totalitas Pak Tusti ada di situ, di esai dan kritik. Nah, kalau kita baca-baca esai dan kritiknya, ternyata dominan adalah esai dan kritik puisi. Ini mempertegas bahwa Pak Tusti sebetulnya memiliki minat yang kuat terhadap genre puisi. Dia begitu enteng, begitu nikmat ketika menulis esai tentang puisi atau mengkritik puisi-puisi karya pengarang, baik pengarang Bali maupun pengarang Indonesia lainnya. Jadi kritik-kritik puisinya banyak sekali. Saya kumpulkan di Bali Post itu ada sedikitnya 30 esai dan kritik Pak Tusti yang belum dibukukan. Dan itu 60% berbicara tentang puisi. Mulai dari hal yang paling elementer tentang apa itu puisi, bagaimana menikmati puisi, sampai soal tangga karir penyair. Ini. Dan minat Pak Tusti itu tidak hanya kepada puisi Indonesia atau puisi Bali modern yang mengantarkan beliau mendapatkan hadiah sastra Rancage tahun 2004 dan 2009. 2004 sebagai abad untuk kategori jasa dan 2009 untuk kategori karya. Beliau juga meminati teks-teks puisi tradisional, yakni geguritan itu, dan cerita rakyat. Ada satu karya adaptasi beliau yang diakui sebagai salah satu bentuk adaptasi sastra tradisi Bali ke dalam bentuk sastra Indonesia, yakni geguritan Duh Ratnayu. Sebulan yang lalu di tempat ini juga sastrawan Wayan Weste menggunakan karya adaptasi Pak Tusti itu, geguritan Duh Ratnayu itu sebagai rujukan ketika berbicara tentang tradisi puitika dalam masyarakat Bali. Memang geguritan Duh Ratnayu bagi penggemar sastra tradisi di Bali dipandang sebagai salah satu karya terbaik di era Kelungkung, karya Anak Agung Pemeregan. Dan Pak Tusti menunjukkan di dalam buku Duh Ratnayu, Tembang Kawi Mendamba Cinta itu, keterpesonaannya pada puisi tradisi karya Anak Agung Pemeregan itu. Kemudian yang berikutnya adalah minat Pak Tusti pada cerita rakyat yang ditunjukkan dalam buku Tafsir Simbolik Cerita Bagus Diarse. Di situ kita mendapat model analisis cerita rakyat yang khas Bali. Karena selama ini kan cerita rakyat itu dikaji di kampus-kampus, di bangku kuliah, lebih banyak menggunakan pendekatan-pendekatan barat. Gitu. Tapi Pak Tusti mencoba menawarkan, walaupun belum begitu kuat sebetulnya. Nah, saya baru tahu kemudian ketika membaca salah satu buku kumpulan cerita tafsir simbolik Bagus Diarse, ternyata skripsi sarjana muda Pak Tusti adalah tentang cerita rakyat. Gitu. Jadi judulnya kalau tidak salah Peran Cerita Rakyat dalam Masyarakat Bali. Sayang saya tidak ketemu skripsi beliau. Kalau model yang ditawarkan di dalam tafsir simbolik cerita Bagus Diarse itu juga muncul dalam skripsi beliau, sebetulnya itu adalah tawaran yang menarik di dalam mengkaji sastra tradisi khususnya cerita rakyat. Nah, kritik-kritik Pak Tusti ini menarik bagi saya, tidak saja karena mengisi kekosongan tradisi kritik sastra di Bali. Kita sadari betul pengarang banyak muncul, karya-karya baru banyak muncul, tapi kritikus sedikit. Ini keluhan yang sejak lama muncul. Dan Pak Tusti menjatuhkan pilihan
untuk memberi perhatian khusus, kemudian fokus pada genre kritik dan esai. Sehingga Pak Tusi melakukan apa yang disebut Tan Yoi kemarin misalnya sebagai diferensiasi. Dan beliau tidak hanya mengisi kekosongan, tetapi juga menampilkan warna tersendiri dalam tradisi kritik sastra Indonesia. Sebelumnya kritik sastra Indonesia itu didominasi oleh kritik ekspresif atau pragmatik seperti gayanya Takdir misalnya, atau gayanya Habib Yasin. Kritik yang kemudian muncul dari kelompok Rawamangun di Jakarta, kritik akademik dari kritikus-kritikus di UI adalah kritik-kritik itu dianggap tanpa dasar teoritis. Nah, Pak Tusti kritik-kritiknya itu menyelipkan teori-teori sastra sebagai landasan argumentasinya mengatakan karya itu bagus apa tidak. Gitu. Jadi beliau tidak sekadar mengatakan karya ini bagus, karya ini jelek, tapi punya basis argumen yang berangkat dari ilmu sastra yang beliau kuasai. Ini dibantu oleh latar belakang pendidikan Pak Tusti Edy yang adalah seorang sarjana muda pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi kritik-kritiknya punya landasan teoritis, walaupun tidak sebagai lazimnya karya kritik akademik yang diusung oleh teman-teman kelompok Rawamangun misalnya. Justru disitulah kelebihan Pak Tusti Edy. Jadi kritik sastranya tetap bernuansa ilmiah tanpa terjebak menjadi sebuah kritik yang kaku. Karena dia bisa menggabungkan antara ruang fiksi dengan non-fiksi itu. Jadi pada karya-karya Pak Tusti kemudian kritik sastra itu hadir seperti apa yang dikatakan oleh Mas Arief Bagus Prasetyo sebagai sastra. Gitu. Jadi kritik sastra sebagai karya sastra, tidak sekedar karya akademik. Gitu. Nah, yang menarik juga dari kritik Pak Tusti adalah terasa sekali karakteristik kritikus Bali. Beliau tidak menyampaikan kritiknya secara tajam, menyatakan misalnya karya pengarang yang dia kritik itu kurang bagus. Jadi dia menggunakan bahasa yang halus sekali untuk mengatakan bahwa karya pengarang X misalnya adalah karya-karya yang mundur dari segi perkembangan puisi. Ada satu pengantar yang ditulis Pak Tusti pada buku Telaga Tubuh karya Ide Bagus Wayan Widya Sekeniten. Di situ Pak Tusti Edy bisa memetakan posisi karya-karya Ide Bagus Widya Sekeniten yang menurut beliau seolah-olah mengembalikan warna puisi era tahun 30-an, 40-an. Teman-teman kemudian mungkin mengkritik karya-karya Ide Bagus Widya Sekeniten sebagai karya yang mundur jauh ke belakang. Tapi Pak Tusti melakukan pembelaan. Karena kalau saya baca kritik-kritik puisi Pak Tusti, baik kepada Ide Bagus Widya Sekeniten, kepada Nuriana Asmaudi, kemudian kepada penyair-penyair lain, Pak Tusti sepertinya agak kurang suka memberi perhatian pada aspek perubahan bentuk karya, perubahan bentuk ungkap karya. Beliau lebih mementingkan pada gagasan di dalam karya itu. Ini bisa kita lacak misalnya dalam beberapa esainya, beliau mengatakan puisi adalah wacana yang bermetafora. Jadi Pak Tusti seolah-olah mementingkan gagasan itu. Jadi sastra sebagai gagasan. Tapi bukan berarti beliau tidak memperhatikan perubahan bentuk gitu misalnya.
Cuma mungkin beliau lebih nyaman dengan konvensi, bentuk-bentuk konvensional puisi yang ada. Barangkali karena itu kemudian Pak Tusti punya beberapa kritik tentang puisi-puisi Tarji, puisi-puisi mantra Tarji, yang oleh beliau, oleh Pak Tusti dikatakan sebetulnya Tarji bukanlah pembaharu dalam sastra untuk bentuk-bentuk puisi Indonesia modern. Selama ini di bangku kuliah kita diajarkan misalnya Tarji adalah pembaharu. Tapi Pak Tusti memiliki pandangan berbeda. Justru katanya itu adalah pengulangan dari bentuk-bentuk sastra Melayu lama yang mengembalikan hakikat puisi ke mantra itu, ke bunyi dalam bentuk mantra. Nah, ini beberapa catatan saya tentang kritik-kritik Pak Tusti Edy. Walaupun kritik beliau halus, tapi dalam beberapa esai terutama yang tidak menyinggung satu pengarang tertentu, Pak Tusti juga sangat tajam mengkritik. Misalnya ketika berbicara tentang tangga, dalam tanda petik tangga kepenyairan. Jadi Pak Tusti punya pandangan kehidupan bersastra atau karir kepenyairan, karir sastra itu tidak ada jalan pintas gitu. Semua harus dilalui melalui proses yang panjang. Saya kira kita semua sepakat bahwa proses bersastra adalah kegiatan yang kontemplatif sifatnya. Dan itu membutuhkan waktu yang sepanjang sekali, perlu kesabaran, kesuntukan, kesungguhan gitu. Dan ini dipengaruhi betul oleh teks-teks tradisi yang dibaca oleh Pak Tusti Edy. Ketika menyindir penyair-penyair muda yang memburu popularitas, Pak Tusti langsung membandingkan dengan proses kreatif para kawi pada masa lalu. Beliau menyebut puisi yang baik itu memancarkan kepribadian dari penyairnya, seperti yang ditunjukkan oleh karya-karya para pengawi zaman dahulu. Disitulah kemudian puncak-puncak pencapaian seorang penyair didapatkan. Ya, itulah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian beberapa catatan saya tentang karya dan pemikiran Pak Tusti Edy yang saya coba telusuri melalui buku-buku karya beliau maupun karya kritik dan esai yang tersebar yang kebetulan sempat saya selamatkan melalui clipping. Kita tentu berharap karya-karya beliau yang belum sempat terbit bisa diterbitkan. Karena itu menurut saya penting di tengah minimnya buku-buku kritik sastra sekarang. Sangat minim, dan Pak Tusti bersetia di wilayah itu, sesuatu yang jarang kita temukan sekarang. Bahkan Pak Tusti tidak memilih-milih untuk mengomentari karya itu. Tidak hanya karya-karya pengarang-pengarang bagus, tapi juga pengarang-pengarang muda yang baru belajar mengarang. Saya ingat betul ketika masih Gerada Geruduk Sastra bersama Pak Umbu dan teman-teman lain, kami setiap minggu itu ada puisi yang dimuat di halaman apresiasi Bali Pos, lalu dikomentari. Dan salah satu penulis komentarnya adalah Pak Tusti Edy. Beliau mau membaca karya-karya pengarang muda ini dan mengomentarinya dengan cermat. Dan saya baca catatan Putu Supartike di tatkala.co itu, ternyata Putu juga punya pengalaman bagaimana karya-karya awal Putu dikomentari oleh Pak Tusti. Disebut salah satu, saya lupa puisi apa, cerpen itu, dianggap bagus, dan Pak Tusti menyatakan akan menulis ulasan tentang karya itu. Mengapa ini penting? Karena tidak semua pengarang, sastrawan yang punya nama mau meladeni pengarang-pengarang muda itu.
mau membaca dengan cermat, lalu memberi komentar. Tidak semua sastrawan mau melakukan itu. Mungkin ini pengaruh karena beliau adalah seorang guru. Karena memang berbeda cara guru ketika menghadapi tunas-tunas muda dalam kesusastraan kita. Karena di situ dilihat harapan masa depan bagi sastra Indonesia. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi kunci untuk kita membuka dialog, mungkin berbagi pengalaman tentang bagaimana sosok, karya, dan pemikiran seorang Pak Nyoman Tustiedi. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Bisa kita beri aplaus untuk pemaparan dari Bapak Made Soejaya. Kalau bisa saya rangkum, tadi disampaikan beberapa kali momentum pengalaman Bapak Made Soejaya bertemu dengan mendiang Bapak Nyoman Tustiedi sebanyak 3 kali ya. Dan juga disampaikan pula bagaimana sebenarnya sosok mendiang Bapak Nyoman Tustiedi ini sebagai seorang sastrawan, juga seorang cendekiawan yang dilihat dari kecenderungan beliau selain menulis cerpen, puisi, tapi juga cukup banyak melahirkan buku-buku kumpulan esai dan kritik seni. Di mana beliau pada saat itu menuliskan beberapa kritik seni juga bukan semata mengisi kekosongan sosok kritikus di kalangan para sastrawan, tapi juga hadir untuk menyampaikan kepedulian barangkali tentang atmosfer penciptaan para sastrawan di Bali saat itu, termasuk pandangannya tentang jenjang karir sosok sastrawan atau penyair yang sebenarnya tidak ada yang instan. Dan juga terkait dengan kritik sastra tadi yang disampaikan bahwa mendiang juga memiliki kecenderungan untuk menyampaikan kritik itu tidak stiff atau kaku, tapi cenderung lebih lentur karena selain argumen juga disampaikan atau bersandar pada beberapa teori sastra, sehingga beliau juga punya pendapat bahwa kritik sastra adalah sastra itu sendiri, merupakan jembatan antara ruang fiksi dan non-fiksi, termasuk puisi yang dalam pandangan mendiang tadi disampaikan oleh Bapak Made Soejaya adalah wacana yang bermetafora. Ini merupakan pandangan beliau juga terkait bahwa sastra itu adalah sebagai gagasan. Dan ini tercermin juga dari beberapa cerpennya yang barangkali konfliknya tidak terlalu fluktuatif, tapi ternyata di situ mengandung narasi terutama tentang warna-warna lokal Bali yang coba disampaikan secara lugas oleh beliau. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber selanjutnya, Bapak Wari Wicaksana. Barangkali juga terkait dengan pengalaman beliau yang beberapa kali bertemu langsung dengan mendiang, termasuk seperti yang saya sampaikan juga bagaimana pendapat Pak Wari terkait bagaimana sebaiknya kita anak muda untuk memandang legasi kesusastraan seperti yang telah diberikan oleh mendiang Bapak Nyoman Tustiedi. Silakan Bapak Wari. Terima kasih Siswan. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, Pak Soejaya tadi telah memaparkan sosok, kemudian yang paling penting juga pemikiran-pemikiran yang dilahirkan Pak Tustiedi melalui esai, puisi, cerpen, dan berbagai tinjauan karya sastra yang ditulis di berbagai media termasuk yang intens di Bali Pos. Saya pribadi dan pasti teman-teman susastra di Bali berhutang nasib baik sebenarnya kepada Pak Tustiedi. Jadi berhutang nasib baik itu dalam pengertian juga berhutang pengetahuan yang membuka kemungkinan kepada generasi sesudah yang bersangkutan, sosok yang bersangkutan untuk melihat dunia kreativitas yang makin lintas batas dan memungkinkan bakat dan minat yang bersangkutan untuk berkembang lebih jauh. Saya bertemu dalam berbagai kesempatan dengan Pak Tusti, baik ketika sanggar minum kopi
di tahun 80-an mengadakan lomba cipta keliling ke seluruh Bali hingga ke Karangasem, melibatkan Pak Tusti Edi, juga almarhum Wayan Artawe, salah satu muridnya yang sekaligus menjadi penyair dan mohon maaf mendahului Pak Tusti Edi. Saya juga secara pribadi merasakan kehangatan keluarga Pak Tusti, yang kebetulan ada Ibu Nengah Wijani dengan putra-putranya ya, ada Pak Ketut Budi Sastrawan, ada Dek Lili, kemudian ada Dedi ya, dan juga cucu-cucunya. Saya kira sastrawan-sastrawan muda pada waktu itu merasakan benar kehangatan keluarga Pak Tusti ketika kami berkunjung ke rumah beliau. Bukan hanya disuguh minuman, makan, pisang goreng dan sebagainya, tetapi juga penerimaan keluarga yang memahami sosok Pak Tusti Edi sebagai seorang kreator, sastrawan di satu sisi, dan di sisi yang lain adalah seorang pengajar, guru yang baik gitu. Dan ini semua saya kira tercermin pada karya-karyanya. Tadi telah dijelaskan oleh Bli Sujaya tentang esai-esainya, tentang kritik-kritiknya yang sesungguhnya memperkaya para sastrawan itu untuk melihat kemungkinan dirinya mengembangkan tematik, stilistik, dan sekaligus juga melihat cakrawala lain di dalam kehidupan kreatifnya. Misalnya saya pribadi sebelum menekuni lebih jauh dan meyakini bahwa dunia puisi itu adalah panggilan, katakanlah bahwa kepenyairan itu bagian yang kelak tak terpisahkan dari hidup saya mendapat banyak kata-kata kunci tentang susastra itu dari Pak Tusti Edi. Melalui buku-bukunya, esai-esainya yang pada giliran berikutnya itu memberi perspektif yang mendalam untuk melihat menulis puisi itu misalnya bukan semata permainan kata-kata yang indah, tapi satu penegasan sikap pada kehidupan, pada karunia kebebasan, juga pada bakat yang didapat oleh seseorang. Dengan demikian menulis puisi adalah sebuah upaya penemuan diri, satu perayaan untuk meraih keberadaan kita di dalam kehidupan ini. Karena melalui esai-esai Pak Tusti misalnya yang terangkum dalam buku, kalau saya tidak salah, Wajah Tuhan di mata penyair gitu, di mata sastrawan, saya terbuka pikirannya bahwa di dalam kata-kata puisi itu mengandung upaya yang lebih mendalam yang oleh Pak Tusti disanding-bandingkan misalnya kenapa Tuhan itu berbicara kepada manusia melalui kitab suci dengan bahasa metaforik yang dalam konteks tertentu juga diwariskan atau dicapai oleh para penyair. Dengan demikian pada usia-usia muda saya merasa bahwa menulis puisi itu bukan kerja yang percuma atau kerja seperti semata gaya hidup gitu. Itu yang mendorong saya kira bagian besar dari penyair-penyair di Bali untuk menyadari bahwa kerja penciptaan itu adalah kerja intelektualitas, semacam panggilan pernyataan diri untuk penegasan kepada hidup, menyadari bahwa melalui bahasa kita bisa melakukan berbagai penemuan, kemungkinan berkreasi, melampaui segala kebakuan di dalam kehidupan keseharian, sehingga pada titik tertentu kita menyadari bahwa kita adalah seorang kreator. Dan Pak Tusti lah saya kira
sosok penting, salah satu sosok penting yang membuka cakrawala kehidupan penciptaan yang demikian kaya kepada saya pribadi dan kepada teman-teman generasi saya. Misalnya melalui puisi-puisi terjemahan tentang penyair-penyair dunia yang ada di 2 buku kalau nggak salah, puisi seputar dunia dan Senja-senja Timur Jauh. Itu memberikan cakrawala kepada kita, bukan hanya melihat sajak-sajak Khairil Anwar, Amir Hamzah, Sutarji, dan Abdul Hadi atau penyair-penyair yang masa modern menjadi para pendahulu kita. Tapi kita juga melihat ada kemungkinan lain bahwa dunia ini menyajikan demikian banyak jalan agar setiap pribadi bisa tumbuh untuk melakukan penemuan dirinya. Saya masih ingat betul bagaimana misalnya ulasan Pak Tusti tentang sajak saya yang pada waktu itu oleh Umbu sebagai pengasuh halaman budaya di Bali Pos menghadirkan karya saya dengan karya Putu Pajaracana sebagai duel, dan di kemudian hari kemudian Pak Tusti melakukan semacam tinjauan atau kritik yang saya kira mendalam dengan bahasanya yang bening, jernih. Dia menangkap sesuatu yang saya anggap tidak mudah dari puisi saya yang metaforik dan simbolis tentang waktu itu judulnya salah satu yang saya anggap Pak Tusti bisa menangkap sesuatu dan itu membahagiakan saya sebagai penyair muda adalah Jalan Bypass dan Pasar. Pada waktu itu belum ada jalan bypass, tapi saya mengandaikan bahwa ketika sebuah jalan bypass itu dibangun di suatu tempat, maka akan terjadi perubahan yang sangat besar di dalam situasi sosial kultural masyarakat setempat. Seperti kedatangan kereta api di sebuah kepulauan yang kemudian mengubah cara pandang masyarakat tentang konsep waktu dan konsep ruang. Nah, dalam sajak Bypass dan Pasar itu saya tuliskan sedemikian rupa bahwa kita ini seperti hewan-hewan yang tersisih, terpinggirkan, yang hanya hidup di dalam satu tradisi masyarakat agraris, hewan-hewan kecil itu yaitu sawah dan sebagainya sebagai cerminan masyarakat agraris yang kelak akan terpinggirkan oleh masyarakat industri yang kapitalis gitu. Dan sajak tahun-tahun itu pada awal-awal ketika belum ada jalan bypass ini, belum ada jalan besar Gatot Subroto, dan Pak Tusti bisa menangkapnya kemudian memperkaya pandangan saya, sehingga ketika saya pergi ke Belanda karena sajak itu juga saya mendapat pemahaman yang lebih kaya untuk melihat puisi sebagai sebuah peristiwa visioner, bukan hanya menangkap apa yang kita lihat dan kemudian kita narasikan, atau menangkap pengalaman batin yang sangat personal yang kemudian kita jadikan satu soliloquy diri gitu. Pak Tusti dengan caranya memberikan perspektif kepada saya dan saya kira kepada banyak penyair juga untuk melihat bahwa dunia di dalam puisi bukanlah dunia yang semata personal atau satu puisi yang bersifat lirik belaka, tetapi juga ternyata puisi juga diuji oleh hal-hal di luar puisi yang bersifat misalnya estetikanya, bunyinya, katanya dan sebagainya, diuji oleh hal-hal di luar puisi yang disebut sebagai kepedulian sosial, tema-tema di luar seruan sang aku, sehingga kita bisa menemu kata kita dan kata kami di dalam puisi sebagai upaya satu generasi untuk menyikapi puisi sang aku dari Khairil yang begitu hegemonik pada masa itu. Nah, Pak Tusti saya kira memberikan perspektif yang demikian dan itu menyelamatkan bagi saya pribadi dan bagi teman-teman, sehingga penyair-penyair Bali kemudian mendapatkan satu keautentikan tersendiri di dalam susastra Indonesia dan diterima sebagai kecenderungan yang memperkaya capaian puisi-puisi Indonesia pada era itu dan kemudian terbukti pada era sekarang ini gitu.
Dan kritik Pak Tusti kepada Sutarji juga saya kira bagian dari kekayaan yang disumbangkan oleh Pak Tusti sebagai intelektual, sebagai seorang yang tekun, tertib, dan seorang dokumenter yang buku pusat, katakanlah semacam pusat dokumentasi tersendiri yang sebagaimana Habib Yasin lakukan, dan itu membuat kita penyair-penyair Bali muda pada waktu itu memiliki semacam keyakinan untuk memperjuangkan stilistiknya sendiri, tematiknya sendiri, capaian estetik sendiri, sehingga penyair-penyair angkatan saya misalnya hampir semua diundang untuk ke acara-acara internasional. Banyak sekali penyair angkatan saya seperti Oka Rusmini, Tan Yoki, Cok Sawitri, dan lain-lainnya memperoleh kesempatan yang setara dengan penyair-penyair yang dalam era dulu itu dianggap sebagai pusat-pusat sastra, seperti dari penyair-penyair dari Padang, Sumatera Barat yang memang Riau, yang bahasa Indonesia menjadi bagian personal kegiatan personal komunikasi sehari-hari mereka gitu. Kemudian penyair-penyair dari Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang memang memiliki peluang yang lebih mudah pada waktu itu karena berhubungan dengan pusat-pusat dokumentasi, akses kepada buku dan sebagainya. Nah, saya kira sumbangan terbesar Pak Tusti adalah memberikan cakrawala kepada penyair-penyair muda pada masa itu untuk melihat kemungkinan kekayaan sosial kultural dan capaian stilistik tematik yang memang disediakan oleh tradisi panjang sosial kultural Bali yang pada keniscayaan dan kenyataannya memang memiliki keunikan tersendiri, sehingga itu harusnya menjadi catatan kita bersama ke depan oleh para penyair-penyair era kini yang memperoleh kemudahan oleh media sosial untuk hadir, untuk membuka atau mencari akses kepada buku-buku atau bacaan yang bersifat internasional. Sehingga kekayaan pemikiran Pak Tusti, capaian generasi saya itu akan memberikan mata paset yang kuat bagi generasi sekarang untuk tidak mudah goyah, bersifat gampangan melayani media-media sosial yang memang secara seketika serentak akan membuat kita seolah-olah seakan-akan sudah hadir sebagai sosok penulis, sosok pencipta yang eksistensinya melalui media sosial seakan-akan tidak tergoyahkan. Padahal mungkin dalam beberapa hal itu hanya bersifat permukaan dan kemudian dilupakan. Nah, kekayaan sumbangsi pemikiran Pak Tusti Edy dengan ketekunan, ketertibannya, serta pandangan-pandangannya yang sesungguhnya melampaui cara pandang generasi saya, itu menjadi cakrawala tersendiri bagi kami untuk menggali berbagai kemungkinan dari kekayaan susastra warisan para leluhur kita di Bali. Di satu sisi kita juga bisa melihat dan membaca karya-karya penyair pendahulu-pendahulu kita seperti Khairil, Amir Hamzah, Sutarji, Sapardi dan sebagainya melalui cara pandang Pak Tusti Edy yang saya kira bening, jernih dan membuat kita percaya diri. Kemudian karya-karya terjemahan puisi-puisi dunianya yang dipersembahkan oleh Pak Tusti membuat kita juga meyakini bahwa penyair-penyair Bali juga memiliki kesempatan atau peluang yang sama dengan penyair-penyair Indonesia lainnya untuk menjadi warga susastra dunia. Dan itu terbukti misalnya karya-karya penyair generasi saya dan bahkan generasi-generasi berikutnya banyak yang kemudian diterjemahkan dan menjadi bagian dari peristiwa internasional. Nah, inilah saya kira pentingnya program obituari, karena kita akan diingatkan kembali
kepada sumbangsih dari seseorang yang karena fenomena zaman seperti sekarang ini mudah sekali dilupakan atau disisihkan. Kita justru memerlukan ruang-ruang publik seperti ini, pusat-pusat dokumentasi yang seperti yang sudah dirintis oleh Pak Tusti, menjadi cara kita untuk melakukan cermin batin, melihat kenyataan sejarah yang telah mendahului kita. Setiap penulis, setiap seniman pada hakikatnya sadar atau tidak masing-masing memilih pendahulunya. Dan itu dalam konteks situasi sekarang haruslah menjadi kesadaran bersama bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Tusti harus digali lebih jauh, harus didiskusikan lebih panjang, harus disebarkan kembali untuk bukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai cara kita melihat kenyataan kita di waktu silam, hari ini, dan di masa depan. Karena sifat dari karya seni, terutama karya sastra, di dalam kita menyimak karya seni atau karya sastra, waktu di dalam karya seni atau karya sastra bukanlah waktu yang linear, tapi waktu yang bersifat kronometrik. Itu keyakinan saya, bahwa apa yang silam dan apa yang akan terjadi di masa depan bisa bereinkarnasi menjadi cerita di waktu sekarang di dalam sebuah teks sastra. Jadi kalau kita membaca sebuah tulisan yang immortal, adalah sebuah tulisan yang bisa merangkum tiga satuan waktu itu dalam keserentakan di dalam sebuah teks. Kalau kita membaca karya Pak Tusti, membaca Murakami, membaca Khairil, kita akan melihat waktu lampau seorang Khairil dan capaian pengharapan yang ditulis Khairil melalui bahasa yang bernas dan segar di masa mendatang, sekaligus kita merasa ketika membacanya sedang melakukan semacam upaya konfirmasi terhadap kejadian sekarang. Sebuah teks yang berhasil saya kira merangkum ketiga satuan waktu itu. Dan Pak Tusti saya kira esai-esainya ada di dalam tataran itu. Puisi-puisinya demikian juga. Saya berhutang puisi, kedalaman puisi pada Pak Tusti. Karena pada saat dimana orang sibuk hanya mencari estetika, keindahan bunyi, keindahan metaforik, Pak Tusti dengan caranya telah menulis puisi-puisi yang berisi kritik yang halus terhadap kehidupan pariwisata yang tidak selamanya membawa faedah kemakmuran, tetapi juga semacam ramalan akan kemungkinan kekacauan atau bencana sebagai akibat ketika kita tidak melihat, tidak mampu mengelola dunia pariwisata yang akan merusak lingkungan. Seperti sajaknya yang dengan indah menceritakan monyet-monyet di Monkey Forest yang ditonton oleh turis, tapi sekaligus juga ditautkan dengan masa silam tentang sosok-sosok dalam wiracerita seperti Hanoman ataupun Dasamuka. Seorang pembaca yang cerdas yang memiliki kedalaman menyadari bahwa sesungguhnya Pak Tusti sedang mengingatkan kita pada saat itu yang sedang mengagung-agungkan pariwisata tentang situasi mendatang bila pariwisata tidak dikelola, bila kita tidak cerdas dan tangkas menghadapi kapitalisme dan liberalisme yang pada ujung-ujungnya adalah sebuah hegemoni tersendiri. Nah, Pak Tusti saya kira di dalam karya-karyanya, bila kita nanti para kritikus kita, bila para kreator kita memiliki kesempatan untuk menggali lebih dalam, kita bisa melakukan semacam bacaan untuk masa depan. Dan bacaan untuk masa depan itu saya kira melalui Pak Tusti adalah sumbangan kepada generasi mendatang untuk melihat perspektif yang lebih kaya
di mana karya-karya sastra dari Bali bukan hanya hadir dilihat sebagai sesuatu yang unik dan antik karena langgam estetik turistiknya, tetapi memang satu entitas yang memiliki kekayaan universal, dan bahkan saya yakin suatu hari kelak dari Bali akan lahir penyair-penyair yang mendapat kesempatan untuk diundang ke Swedia sebagai salah satu pemenang Nobel. Dan apa yang disumbangkan oleh Pak Tusti dan generasi-generasi berikutnya barulah memiliki arti. Demikian juga acara-acara sebentuk obituari ini menjadi bagian cara kita memberi penghormatan yang layak kepada seseorang, bukan hanya karena sosok pribadinya yang baik, tulus, lurus, dan suka berbagi seperti Pak Tusti, tetapi juga pemikirannya, gagasannya, bahkan lompatan-lompatan pikirannya yang kadang-kadang pada generasi-generasi tertentu luput untuk menangkapnya. Kita generasi yang lebih muda lagi, yang memperoleh kesempatan berharga dengan lebih mudah melalui teknologi informasi yang sedemikian rupa memungkinkan kalian untuk bisa melihat dan mengakses pusat-pusat dokumentasi atau buku di Harvard ataupun di dunia secara gratis, bisa melakukan semacam bacaan secara lebih mendalam secara keseluruhan untuk melihat Bali dan melihat Indonesia, melihat fenomena yang ditulis oleh Pak Tusti sebagai pintu masuk untuk berkarya yang bernas dan diterima oleh dunia. Terima kasih. Bisa kita beri aplaus untuk pemaparan dari Bapak Warih Wicaksono. Kalau bisa saya sarikan, tadi sebenarnya Bapak Warih mengucapkan terima kasih juga kepada mendiang Bapak Nyoman Tusti Edy terkait dengan kontribusinya untuk generasi Pak Warih pada saat itu menjadi penyair muda, di mana melalui karya-karya beliau dan ulasan-ulasan atau kritik sastra yang beliau tuliskan juga ada beberapa kata kunci dan perspektif yang bisa diambil, terutama dalam hal kepenyairan. Karena ini juga membuka cakrawala bagi para sastrawan saat itu untuk berbagai kemungkinan penciptaan yang bisa dikaitkan atau ada relevansinya hingga saat ini. Dan tadi juga disampaikan beberapa pengalaman beliau mengenai ulasan terkait dengan puisi yang ditulis oleh Bapak Warih Wicaksono terkait dengan perubahan sosial kultural masyarakat Bali yang pada saat itu tajuknya mengenai bypass di Denpasar, yang juga sebenarnya membuka pemikiran Bapak Warih Wicaksono terkait dengan puisi itu berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya visioner. Jadi bukan semata hal-hal yang sifatnya personal atau liris, tapi puisi juga sebagai suatu karya seni atau karya sastrawi yang syarat diuji terkait dengan kepedulian sosial. Dan ini juga seharusnya membuka kemungkinan untuk dibukanya lebih banyak ruang publik untuk bisa kembali mengkaji ulang beberapa tulisan dan legasi dari para sastrawan terdahulu termasuk Bapak Nyoman Tusti Edy, untuk kemudian membuka jalan bagi kita membandingkan karya-karya atau capaian terdahulu untuk melihat apa yang terjadi di masa silam, menyandingkan dan membandingkannya dengan kenyataan di hari ini, dan melihat kemungkinannya apa yang bisa saja terjadi di masa mendatang. Sebelum nanti kita tentunya akan mendengar kesan dari teman-teman atau para sahabat mengenai mendiang Bapak Nyoman Tusti Edy, dan juga barangkali teman-teman ada yang bertanya, sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan nukilan karya dari sastrawan muda Putu Supartika. Ada? Kami persilakan untuk dapat tampil di depan. Kalau selama ini kan Pak Nyoman Tusti Edy dikenal sebagai penulis puisi bahasa Indonesia, bahasa Bali, cerpen bahasa Indonesia juga. Tapi ada 2 cerpen beliau yang berbahasa Bali. Ini adalah cerpen ini diberikan oleh beliau saat terakhir kali saya bertemu dengan beliau di rumahnya bersama Pak Hideka Rakokusumo, kira-kira pertengahan tahun 2019 lalu. 2 ini, dan saya merasa sangat beruntung karena diberikan cerpen yang berbahasa Bali ini. Ada judulnya, pertama ada Titiang, dan yang kedua ada Utang Karmo. Keduanya menurut cerita beliau adalah pengalaman hidup beliau. Yang pertama Titiang adalah tentang asal-usul nama Tusti itu sendiri.
Terus yang kedua yang tentang Utang Karmo adalah tentang kisahnya saat masih menjalani perkuliahan di dulu FKIP UNUD, ya FKIP UNUD ya, yang sekarang jadi Undiksa di Singaraja. Judulnya Titiang. Nanti untuk selengkapnya dua karya ini sudah dimuat di Suara Saking Bali, bisa dibaca di website suarasakingbali.com. Keduanya, ya saya mulai saja. Titiang oleh Inyoman Tustiedi. Wastan titiange itusti, kocap, wastan tiange wenten semertin ipun, nanging tiang nenten pisan nan renge ring wastan titiange. Sesampun tiang ranjing ring SMA, bapan tiange nan mebaos sekadi puniki. Man, cai aget nu madi sesubane bapo sida nu tupang pengupo jiwo. Ulian bapo ngamertani, laut medagang aja memen cai ni. Bapo sida munduhang tur mukti pedagingan, lekad lantas cai. Bapo ngadaden cai inyoman bagus, sawireh bapo meled pesan ngelah panak muani, apa buin kebenengan cai sado mekelus bagus. Kulit cai ne putih, peliat cai ne serdah, memen cai ne kaliwat sayang teken cai, sawireh patuh pakenahane caru bapo, peturu meled ngelah panak muani. Unggah-unggahan di pratitine Kaukas, cai lakar dadi anak penter, temes melajah sastra, terduag ngeraos. Sejabo ente, ada masih unggah-unggahan cai lakar ketiben cede, aban cai setungguh tuh. Ban legan bapane ngelah panak muani, kenah bapane keselimur. Ngengsap bapo teken unggah-unggahan pratitine ane alo. Ente mekade, yadian jani cai mawak cede, tusing pesan bapa tain mesel-selan. Ada ane mengkade bapa makletek dikenah abedik, yen cai metetagihan teken bapa utawi imeme, tusing pesan tadi embuhin. Apang kaisinen je pengidih cai ne, yen medar apang mebeliu ane janjan, mepengangge apang sarwa melah, tetagihan cai ne ane sarwa muken. Kewala, memen cai ne beg-beg lega nukin budin cai ne. Ente sangkan bapa ngantinin adan cai ne dadi nyoman tusti. Cihne, liu gati ane melah-melah budiang cai anggon ngeleganin kenah. Mepang segan manah tiange wau miragi lalintih wastan tiange. Wau tiang nyet ring manah, baos bapan tiange yukti pisan. Yakti akeh pisan tetagihan tiang iring meme bapo. Nenten nain ngemanahin kayun meme bapo. Memen tiange beg-beg lege nukin pengidih tiange. Jantos tiang kedalon nukin indria. Nyaluk wengi, wenten sawetara pukul 11 tiang durung nyidang pules. Kantun pusang melasak ring baleni. Tiang merasa wangle nyakitin meme bapo. Antuk akehe metetagihan. Nenten merasa, yah peninggalan tiange ngetel. Nyawangang meme tiange ngempu serahinu, nguboh bawi tur madolan. Mang de wenten, anggen nukin indrian tiange. Nawi, antuk lelehe, masa sawangan, pemuput tiang pules. Untuk selanjutnya bisa dibaca di suarasakingbali.com. Suksemo. Terima kasih. Kami sampaikan pada teman-teman ataupun saudara-saudara dari Bapak Nyoman Tusti Edi almarhum. Sebelumnya saya sampaikan sini, ibu atau saya sendiri adalah istri dari Bapak Nyoman Tusti Edi almarhum. Sebelah kiri saya adalah anak saya yang nomor 4 yang bernama Tut Budi Sastrawan. Dalam kesempatan malam yang berbahagia sekali ini, yang kami juga tidak menyangka akan mengenang dan mengingat kembali akan jasa-jasa Bapak Nyoman Tusti Edi yang sudah lama mungkin ada di benak, di hati
teman-teman ataupun saudara-saudara dari Bali Budaya Bandara, keluarga daripada di sini, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Namun Ibu sampaikan, apabila sebelum Bapak ataupun suami Ibu Nyoman Tusti Edi dalam pergaulan maupun dalam memberikan suatu wejangan ataupun pengarahan yang mungkin tidak masuk dalam hati daripada, ya boleh dikatakan seluruhnya Ibu sekeluarga, mohon maaf yang besar-besarnya, yang mana sampai saat ini kawan-kawan ataupun semuanya sudah mengingat kembali apa yang sudah diberikan oleh Bapak Nyoman Tusti Edi, walaupun dinilai itu tidak seberapa nilainya, tapi mungkin Bapak dan Ibu semuanya bisa mengenang selama hidup beliau dan sampai mengakhiri dan mengakhiri hidupnya. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, hanya itu yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan keluarga daripada sastrawan seluruhnya, Ibu mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu, mungkin daripada Bapak Made semua di sini, tetap akan mengingat nama dan keluarga daripada Bapak Nyoman Tusti Edi, walaupun beliau sudah tidak ada. Ibu kira nama beliau masih ada di dalam hati keluarga besar sastrawan. Hanya itu yang Ibu bisa sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Bapak pernah mengalami suatu kekeliruan ataupun suatu kesalahan maupun sengaja maupun tidak sengaja. Keluarga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami sampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Dalam kesempatan ini ada yang ingin saya sampaikan ya. Mungkin ini amanah terakhir dari almarhum Bapak Nyoman Tusti Edi ya. Karena semasa beliau sakit, saya sering diajak bercerita oleh beliau ya. Karena sebelumnya dasar kami sekeluarga sangat tersentuh ya dengan dibuatkannya acara seperti ini untuk almarhum ayah kami ya. Niat kami sekeluarga memang hadir semuanya di sini untuk almarhum ayah saya. Jadi ada selama beliau sakit, cita-cita beliau adalah menerbitkan 4 buku ya. 4 buku. Dan itu naskahnya sudah beberapa ada yang diketik ya. Dan yang terakhir, yang baru terbit terakhir itu Bulan Bergeser di Langit sudah terbit, dan yang masih dalam bentuk naskah osah ya, Pak Wayan Paeng yang diberikan naskahnya untuk mengetik. Dan yang masih belum selesai lagi satu bab ya, lagi satu bab adalah cita-cita beliau terakhir adalah perkembangan sastra Bali modern. Itu judul naskahnya sudah ada ya, sudah saya temukan. Seperti Bapak tadi sampaikan, banyak sekali ya ternyata saya temukan naskah-naskah beliau berupa cerpen, novel, puisi yang belum dipublikasikan ya. Itu masih berbentuk tulisan tangan beliau ya. Jadi saya sangat istilahnya meminta bantuan ke teman-teman almarhum ya, untuk bisa membantu mewujudkan cita-cita beliau selama sakit. Karena selama sakit beliau pun tetap menulis ya, tetap menulis meskipun waktunya tidak istilahnya seperti dahulu maksimal ya. Tapi dalam kesempatan ini karena kami dari pihak keluarga benar-benar ya, benar-benar buta terhadap tentang ilmu kesastraan ya, tentang tidak ada pun satu dari anak beliau yang menurun ilmunya ya. Tapi karena pesan beliau, seorang sastrawan itu terlahir alamiah, tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dibuat-buat. Jadi kami pun yakin keluarga kami pasti akan ada penerus dari almarhum, entah itu dari anaknya, cucunya atau cicitnya. Kami yakin itu ya, karena akan terlahir secara alamiah. Jadi kami mohonkan bantuan juga teman-teman dari Bapak agar dibantu untuk
istilahnya penerbitan buku beliau terakhir. Jadi kami pun sekeluarga akan siap membantu ya jika perpustakaan almarhum terbuka untuk siapapun saja yang datang ya. Karena dalam perpustakaan beliau ada kurang lebih 4050 buku ya. Jadi pesan beliau siapapun bisa masuk ke perpustakaan beliau dan bisa pinjam buku beliau ya. Karena beliau berpesan siapapun, kuncinya adalah seperti yang disampaikan kepada saya sebelum beliau meninggal itu, jika ingin pintar, jika ingin cerdas, bacalah buku. Itu yang disampaikan beliau sebelum meninggal. Dan terakhir pesan beliau, bacalah buku yang kalian minati terlebih dahulu. Jangan melihat dari judulnya terlebih dahulu, tapi dari ceritanya. Jadi pesan itu sangat masih saya pegang ya selama almarhum sakit di rumah maupun di rumah sakit ya. Jadi kami mohon dari Pak Wayan Paeng ya, yang terakhir diajak ketemu beliau, mohon dibantu untuk segera diterbitkan untuk osahnya ya. Karena itu benar-benar sangat istilahnya cita-cita beliau ya. Terus untuk yang selanjutnya baru perkembangan sastra Bali modern. Karena kami pun juga tidak tahu ya bahwa beliau sudah menulis Bulan Bergeser di Langit itu dengan cerpen yang pertama dimuat di pertama itu adalah menyiapkan kematian. Kami pun sangat tersentuh ya setelah membaca cerpen beliau, bahwa beliau mungkin sudah tahu ya bahwa umur beliau sudah akan berakhir dan membuat cerpen itu kembali dipublikasikan dari surat kabar dan dijadikan sebuah buku ya. Kami dari pihak keluarga ada membawa 4 buku ya, Bulan Bergeser di Langit. Mungkin dari teman-teman ada yang berminat atau berniat, kami berikan ya secara cuma-cuma untuk teman-teman siapapun yang berniat ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk atas dibuatnya acara ini untuk almarhum ayah kami ya. Pengalaman pribadi saya ketika banyak berkomunikasi dengan Pak Tustiedi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya pertama kali mengenal Pak Nyoman Tustiedi melalui koran tentunya. Awal tahun 80-an, saya tidak tahu bagaimana wajah beliau, tetapi saya tahu karya-karya beliau. Nah, kebetulan saya menjadi guru di sebuah sekolah dan mempunyai sebuah sanggar yang tahun-tahun awal 80-an sampai tahun 90-an cukup aktif menyelenggarakan apresiasi sastra di sekolah. Tiba-tiba saya tersentak bahwa Pak Tusti itu adalah guru di Saraswati. Dan kebetulan apresiasi sastra yang kami selenggarakan mulai awal tahun 83 itu menghadirkan para siswa dan para guru yang ada di seputaran Denpasar. Nah, pada tahun 85 atau 86 itu saran 2 tahun itu saya lupa, saya mencari datanya tidak ketemu. Saya teringat dengan Pak Tusti. Saya harus bertemu secara langsung dengan Pak Tusti. Tetapi saya tidak tahu di mana beliau, di Karangasem mana beliau. Kalau tidak salah pada waktu itu Pak Umbu menyatakan beliau menjadi guru, belum menjadi kepala sekolah barangkali pada waktu itu, di Saraswati, Sloa ya, Saraswati Karangasem. Berkaitan dengan acara apresiasi sastra saya itu, saya datang sendiri ke Karangasem, tentu dengan sedikit sok nyentrik agar dikatakan penyair, seperti Mas Warih juga. Saya cari sedemikian rupa, bukan naik sepeda motor, belum punya sepeda motor, naik bis, turun di terminal, kemudian naik ojek. Saya tidak tahu di mana Saraswati itu. Nah, ternyata Saraswati itu dekat dengan lapangan kalau tidak salah. Nah, saya diturunkan di sana.
belum kenal wajah beliau sama sekali secara langsung. Saya hanya melihat foto lama beliau yang dimuat di Bali Pos oleh Pak Umbu. Nah, kebetulan pada waktu saya sampai di sekolah, saya melihat satu sosok yang mirip-mirip dengan Pak Tusti Edi, tetapi saya tidak langsung berani bertanya. Saya sampaikan, Pak, permisi, saya mau bertemu dengan Pak Tusti Edi. Lalu, Bapak dari mana? Bukan Bapak, Dek dari mana? Karena saya dari SMP, gak ada guru SMP 1, saya bangga sekali pada waktu itu. Saya guru SMP 1 ingin bertemu dengan beliau. Ada apa? Saya sampaikanlah bahwa saya ingin mengundang beliau ke SMP 1 untuk berbicara. Berbicara tentang apa? Begitulah lanjut pertanyaannya, sampai akhirnya beliau menyatakan bahwa beliau sendirilah yang bernama Pak Nyoman Tusti Edi. Itu pengalaman pertama. Nah, kedatangan saya pada waktu itu tidak diterima di ruangan, tetapi di halaman yang ada tembok di sebelah baratnya. Kebetulan beliau sedang melihat-lihat tanaman yang ada di sekitar itu. Sangka saya sih pada waktu itu beliau adalah tukang kebun. Ya. Akhirnya saya mengatakan, tentu dengan sedikit malu saya pada waktu itu, tidak mengenal wajah beliau secara langsung, tetapi yang saya tanyakan justru beliau sendiri. Beliau tidak langsung mengiyakan atau menolak. Banyak hal yang ditanyakan sampai pada batas materi apa yang akan saya sampaikan. Saya sudah berbekal, materi yang saya minta pada beliau adalah sastra dan pengajaran sastra di sekolah. Saya ingat sekali itu. Beliau diam sejenak, kemudian menyatakan, akan saya coba. Dengan kata akan saya coba itu saya ragu apakah beliau sanggup akan memenuhi permintaan kami ataukah bagaimana. Kebetulan pada waktu itu komunikasi sulit sekali. Tidak ada alat komunikasi seperti sekarang. Kalau tidak salah juga di Saraswati itu belum ada telepon rasanya pada waktu tahun itu. Kalaupun seandainya ada, entah bagaimana beliau tidak memberikan nomor itu, tetapi beliau bersurat bahwa beliau sanggup untuk mengisi. Nah, permasalahannya sekarang, ketika beliau, karena acara ini pagi, ketika beliau datang ke Denpasar, tentu bisa langsung ke sekolah. Sementara pulangnya, beliau katanya mudah-mudahan ini benar, beliau punya saudara di sekitaran Panjer, tepatnya di Banjar Manisage, kalau tidak salah Gang Kujang. Itu katanya, tidak pulang selesai ini saya tidak pulang, saya akan menginap di rumah saudara di Manisage di Gang Kujang itu, di sekitaran kampus Unud. Nah, pada waktu selesai beliau memberikan yang hadir pada waktu itu tidak sebatas guru dan siswa, tetapi juga hadir yang saya masih ingat dosen dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Singaraja, Pak Suparman, Pak Antara dan Pak Sumarsono. Beliau itu sangat mensupport kegiatan kami dan setiap ada apresiasi di SMP 1 setiap tahun itu selalu beliau hadir. Dan ketika Pak Tusti Edi berbicara, beliau juga sangat mendukung sekali. Bahkan saya ingat Pak Gusti Putu Antaro itu memberikan kami kumpulan buku puisi yang judulnya Apresiasi Puisi.
yang merangkum berbagai puisi. Nah, pada waktu itu jujur saja saya tidak banyak menyimak pembicaraan antara Pak Antara dengan Pak Tusti. Tetapi pada intinya beliau menyampaikan akan mendukung setiap kegiatan apresiasi yang ada di SMP 1. Nah, pada saat selesai apresiasi itu seperti biasa anak-anak kami menyerahkan semacam apa ya, honor begitu ya, kalau boleh dikatakan, tetapi beliau menolak. Beliau mengatakan, saya ingat, untuk kegiatan sanggar. Nah, saya tidak tahu mengapa beliau jauh-jauh datang ke SMP 1 ke Denpasar, diberikan honor lalu diberikan kepada Sanggar Cipta Budaya untuk kegiatan sanggar. Pada saat itu saya ingat tahun 85 pas terbit buku Rindu Anak Mendulang Kasih, kalau tidak salah itu 85 atau 86, saya lupa itu sekitar itu. Honor yang jumlahnya tidak seberapa itu kami pergunakan juga untuk membiayai penerbitan itu. Untuk tahun-tahun selanjutnya saya tidak bertemu di tempat formal seperti di di SMP 1, tetapi lebih banyak bertemu di Jalan Dr. Ida Bagus Oke yang ada di sebelah selatan Fakultas Kedokteran atau di sebelah utara Fakultas Ekonomi. Benar Bu ya, ada saudara di Kujang ya? Adiknya nggih, nah, kebetulan benar berarti. Saya ingat sekali itu. Demikianlah pertemuan-pertemuan kami berikutnya. Beliau juga 2 kali bersurat pada saya dengan menyampaikan selamat atas kegiatan apresiasi yang kami lakukan tahun-tahun berikutnya. Nah, akhir tahun 80-an kami jarang kemudian bertemu sampai kemudian beliau meninggal. Mohon maaf Ibu, kami tidak sempat datang melayat karena kami punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan pada waktu itu. Sekali lagi semoga Pak Tusti mendapatkan tempat sesuai dengan amal baktinya. Itu Mas Warih pertemuan kami dengan Pak Tusti. Beliau tidak banyak bicara dalam pertemuan, hanya mengikuti apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Jarang merespon. Demikian Mas Warih. Nama saya Sugeng Riyadi, saya mahasiswa dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKI Pagari Bali. Sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan puisi saya. Sebelum saya membacakan puisi karangan saya, bercermin kepada keluarga yang ditinggalkan, saya mengucapkan untuk berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan oleh Pak Nyoman Tusti Edi diberikan ketabahan, kekuatan, dan semoga Pak Nyoman mendapatkan tempat di sisinya. Selain daripada itu, saya juga menulis puisi ini untuk mengenang kakak saya yang telah mendahului saya sekitar 6 tahun silam. Baik, saya membacakan langsung. Kakak, aku terbangun saat subuh menyapa, tertatih-tatih dengan mata terbelalak. Lenganku diangkat oleh Bapak dengan suara rintihan yang dihiasi air mata. Bergegas menuju ruang UGD bersama perawat yang sedang mendorong tempat tidur seorang laki-laki
berusia 15 tahun. Kupegangi erat tangannya, berusaha memanggil namanya, dan mengingat kenangan bersamanya. Sesampainya di UGD, kami menunggu di balik embun kaca. Semua samar terlihat, jas putih dengan masker yang menutupi sebagian wajahnya. Raut kusut terungkap dari sudut seorang bapak. Setelah lelah berbalik arah, ia keluar. Kami segera menanyakan dan mencari sebuah kepastian. Namun bagai tertusuk duri di ulu hati, ia berkata, Tuhan lebih menyayanginya dibandingkan kita semua. Khairul Mutakin telah berpulang. Panik, gelisah, serta tanda tanya besar. Semua terlihat dari wajah bapak, seakan-akan tak percaya dengan kenyataan yang ada. Namun apalah daya, kini Tuhan telah memanggilnya. Selamat jalan Bapak, Kakak. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini akan memberikan sebuah kesan terakhir sama beliau, tentang beliau. Karena di hari-hari terakhir beliau, 4 hari menjelang beliau meninggal, saya datang ke rumahnya membawa titipan buku dari Suara Saking Bali yang dibawa oleh Putu Supardike ke rumah Pak Dewa Rake. Kemudian buku yang dititipkan itu disuruh bawa ke rumahnya Pak Nyoman Tustiedi itu. Padahal satu jalur sebenarnya, kalau saya waktu itu tidak ada kegiatan lain, itu bisa sekarang diambil dari Pak Dewa kemudian disampaikan ke Pak Tusti, itu bisa. Tapi karena waktu pengambilannya malam, sehingga saya bawa pulang bukunya. Bukunya itu kumpulan puisi berbahasa Bali yang seperti penggalannya tadi dibacakan oleh Putu, Nyujul Langit dari Bukit itu. Kemudian sekitar 2 minggu itu buku itu masih di rumah saya, dititipkan masih di rumah saya. Dan ketika saya ada waktu dan membawakan beliaunya buku, beliau sudah dalam keadaan sakit itu. Sehingga kemudian hari 4 hari sebelumnya, setelah itu 2 hari setelah saya ke rumahnya itu, beliau nge-SMS bahwa bukunya sudah dibaca gitu. Saya bapaknya udah, walaupun bapaknya bilang bahwa memang beliau baru datang dari UGD katanya, dirawat di rumah sakit. Tapi ada kata beliau mengatakan bukunya sudah dibaca gitu. Berarti sudah pulih beliaunya gitu. Saya sampai bingung, bacanya itu saya balas. Sampai hari ini saya belum balas itu SMS-nya itu. Kemudian niat saya ya kalau ada waktu saya akan langsung ke rumahnya beliau. Tapi 2 hari kemudian setelah beliau SMS-nya itu datang berita duka bahwa beliaunya sudah tiada. Nah, yang paling berkesan pada saat saya itu adalah pada 4 hari sebelum ketika saya menyerahkan buku itu, beliau padahal setelah saya pulang ini saya baru tahu bahwa sebentar lagi beliaunya akan kontrol ke rumah sakit. Nah, tapi ketika saya bawakan buku, ketika membicarakan masalah penulisan dan lain sebagainya tentang proses berkarya itu istilahnya, itu beliau walaupun memang beliau sakit dan tidak bisa bangun dari pembaringan itu, beliau berbicaranya kayak waktu biasa, kayak sehat gitu. Semangatnya ini saya kagum sekali sama semangat beliau. Ya itu. Bahkan saya sampai agak kaget gitu loh. Ini kebetulan lagi sebentar Bapak akan diajak kontrol. Loh, kok diajak kontrol kok gitu. Padahal kondisi beliau itu waktu itu memang gimana ya? Nggak ada kesan sakit gitu, walaupun memang beliau tidak bisa bangun dari pembaringan itu. Nah, di sana kemudian beliau bercerita juga tentang tentang yang diceritakan itu adalah beliau anggaplah tulisan beliau yang sedang beliau garap itu tentang perkembangan sastra Bali modern gitu kalau tidak salah, itu yang banyak kami berbincangkan di hari terakhir kami bertemu itu. Dan dan saya waktu itu mengatakan bahwa kalau memang karena beliaunya sakit, kalau memang perlu bantuan untuk mengetikkan,
nanti saya siap gitu. Begitulah ceritanya waktu itu, karena saya tahu beliaunya pasti ngetiknya walaupun diketik itu pasti ketik manual gitu. Nanti kalau mau persiapan untuk cetak saya siap begitu. Nah, beliau menceritakan bahwa ada bab terakhir yang perlu contoh gitu katanya itu, tapi belum diisi. Itu aja ya proyek beliau ya, isinya itu yang belum lengkap gitu. Ya, setelah itu nah itu kesan terakhir itu benar-benar gimana ya, membuat diri saya itu sebenarnya saya itu orang yang beruntung dengan sosok beliau Pak Nyomantus Tedi itu. Saya adalah orang yang beruntung sekaligus tidak beruntung. Beruntung karena saya sebenarnya di antara kita semua ini mungkin dekat paling intens lah dengan seharusnya dengan beliau. Beliau menuntun saya belajar menulis puisi itu dari tahun 2005 sampai 2007 ketika saya kuliah di Saraswati, yang kebetulan kampus jarak jauhnya juga ada di Saraswati Karangasem. Sana sering intens ketemu dan memang gitu beliau kalau itu saya belajar menulis dan minta bimbingan dari beliau. Beliau sama seperti itu ya, ini koreksinya itu dasarnya luar biasa itu, pokoknya ini harus dihilangkan, ini bukan, kalau ini tambahkan jadi pokoknya halus lah bagi gininya dasarnya itu. Dan itu dengan dasar itu kebetulan ya perlahan-lahan saya bisa sedikit banyak menulis gitulah. Selain dari bimbingan juga banyak dari Pak Dewi Rake, Pak Widya Sekenitian, itu guru-guru di Karangasem. Nah, pesan-pesan ini akhirnya kesan yang kemudian tidak beruntungan yang itu adalah ketika dalam tanda kutip tidak intens saya bisa memakan beliau, artinya tidak banyak belajar dari beliau, jarang ke rumahnya gitu. Itu tidak beruntungan saya. Kemudian minjam buku dari beliau atau gimana itu sangat jarang karena agak malas membaca mungkin ya. Seperti itu, sehingga dua hal itu beruntung sekaligus tidak beruntung. Beruntungnya karena dekat, tidak beruntungnya karena proses kreatif yang beliau turunkan itu tidak saya lakoni dengan memanfaatkan tanda kutip memakan keberadaan beliau yang dekat dengan saya. Sehingga teman-teman di sini terutama yang muda-muda yang mau mulai menulis tanda kutip silakan manfaatkan penulis-penulis di sekitar ini dengan sebaik-baiknya. Gitu. Karena jangan sampai seperti saya agak-agak menyesal gitu loh. Beliaunya udah tiada, sekarang baru bahkan untuk naskah naskah beliau yang pertama kali saya tawarkan menawarkan diri untuk membantu beliau ya naskah yang belum tadi itu. Selama sekian tahun itu kita bertemu, beliaunya memang sering mengatakan bahwa mengetik naskah, mengirim naskah dan sebagainya. Saya enggak pernah menawarkan bantuan selain yang waktu terakhir ini. Padahal kalau untuk yang itu bisa menawarkan diri, tapi gimana ya, enggak ke arah sana gininya. Tapi memang beliaunya apalagi saya akui itu ketelitian dan keteladanannya itu sudah bagus. Karena beliau masih tetap walaupun sudah zaman komputer seperti itu, tetap naskahnya itu banyak yang dikirim dan gini tetap ketika manual atau tulis tangan, itu menurut beliau itu keuletan yang luar biasa bagi saya. Itu kesan yang menyampaikan kesan pribadi ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua, dan bagaimanapun kebetulan kita diceritakan itu tentang masalah buku yang ingin beliau terbitkan itu kebetulan sudah dikirim ke penerbit, itu tentang wasahnya itu. Keluarga mohon sabar menunggu dan doa kita semua mudah-mudahan itu segera terwujud. Kemudian sebenarnya yang dititipkan di Sanggar Burarwangi di Karangasem itu ada wasah ya sudah kita sudah kita kirim. Ada lagi satu itu kunang-kunang itu yang terjemahan dari Tagore kayaknya itu masih ada naskahnya dititipkan itu. Entah apa rencana beliau, saya sama Pak Dewi belum jelas, ini ada juga dari Pak Tusi gitu. Itu kemudian yang ketiga tadi perkembangan sastra Bali modern itu yang bahkan sampai meninggal pun beliau masih
bukan hanya meninggalkan karya, maka orang lain mungkin kita kenal sudah meninggalkan karya yang banyak, tapi bahkan hari-hari dari beliau itu masih berproses dalam karyanya. Itu yang sangat sangat tertanam dalam jiwa saya. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari semangat yang beliau tanamkan. Ya, terima kasih. Untuk semua beliau telah berbagi cerita dan kesannya. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin berbagi kesan, cerita juga terkait dengan sosok mendiang? Barangkali narasumber ada yang ingin menanggapi dari cerita para sahabat tadi. Terima kasih Siswan. Teman-teman sekalian, saya kira pertama-tama ini acara obituari biasanya ramai sekali. Tapi karena memang ada gerubuk lah ya, virus, kita juga masih cemas apakah ada arahan atau keputusan dari pemerintah untuk membatasi pertemuan seperti ini atau pertemuan-pertemuan di ruang publik. Maka Bentara Budaya Bali itu memang sengaja pada peristiwa malam ini saja tidak menyebar undangan ke seluruh jaringan. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Ibu dan putra Anda serta cucu-cucu Pak Tusti. Acara Pak Tusti ini pasti meriah sebenarnya kalau kita dalam situasi yang normal dan wajar gitu. Karena banyak teman-teman juga sebenarnya mau datang, tapi karena sampai saat terakhir itu kami masih ada instruksi dari Jakarta untuk mempertimbangkan apakah dibatalkan atau tidak. Dengan melihat instruksi dari gubernur atau arahan dari Bupati Gianyar, kami masih dalam situasi bimbang itu tidak menyebar undangan secara luas. Gitu. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian itu sebagai pemakluman saja, karena pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Sujaya tadi, kemudian oleh teman-teman, oleh Pak Supartike, juga oleh saya pribadi, sumbangsih Pak Tusti SD itu sangat luar biasa. Itu berbeda memang sumbangsih yang dilakukan oleh seseorang yang aktif di partai politik atau aktif di bentuk-bentuk seni pertunjukan ya, yang mudah mendapat ekspos yang luas. Karena memang tradisi membaca di Indonesia juga termasuk di Bali itu masih terbilang rendah, termasuk hingga kini orang lebih suka menyaksikan atau menonton daripada menyimak atau membaca lebih mendalam teks-teks dalam ekspresi bahasa. Nah, sumbangsih Pak Tusti Edi ke depan pasti akan menjadi rujukan yang luar biasa dengan kajian-kajian yang lebih mendalam, karena pada giliran berikutnya masyarakat luas itu akan makin terbuka untuk melihat capaian-capaian susastra sebagai bagian cara memahami satu masyarakat untuk melakukan transformasi sosial kultural. Karena dianggap tulisan-tulisan teks sastra itu sebagian besar bisa dianggap mencerminkan kenyataan sosial kultural yang tengah terjadi. Dibandingkan misalnya produk-produk visual yang bersifat seketika dan serentak di dunia sosial atau media sosial. Kemudian, nah ini mumpung ada Supartike ini kan, yang saya kira juga dia punya hutang sejarah ke Pak Tusti Edi ini, layak disampaikan kepada publik luas melalui media massa untuk ditulis bahwa Pak Tusti Edi itu berhak mendapat penghargaan dari pemerintah Bali, dan kalau Bupati Karangasem dengan jajarannya itu cerdas untuk mendapat apresiasi yang lebih luas di dalam konteks upaya menggerakkan kesadaran masyarakat Karangasem di dalam geliat pembangunannya, harus menjadikan dokumentasi Pak Tusdi itu milik publik. Dibangunlah
satu pusat kebudayaan atas nama Pak Tusti Edy, di mana sumbangsihnya itu kemudian bisa dirunut, ditelisik, dipelajari, bahkan digali sebagai bahan skripsi, disertasi, tesis dan sebagainya, yang makin memperlihatkan bahwa memang Karangasem di dalam sastra modern juga melahirkan karya-karya yang cemerlang, yang menginspirasi. Nah, dalam konteks itu sebenarnya program obituari itu didedikasikan untuk kita semua. Karena karya-karya sastra itu memang sudah dari sononya sering dianggap sebagai dunia yang sunyi dan terasing. Padahal di dalam sejarah peradaban, wiracerita seperti Mahabharata, Ramayana di Bali, bahkan di belahan timur, dan bahkan kemudian bergerak ke barat dan dunia, menjadi inspirasi dinamika peradaban yang melahirkan kemudian sains ataupun percepatan perubahan teknologi, HP, teknologi perfilman, teknologi lainnya yang terinspirasi cerita-cerita wiracerita Mahabharata dan Ramayana dan seturutnya. Dan Pak Tusti saya kira akan menjadi bagian dari dinamika kita ke depan. Itu saya kira pesan yang harus disampaikan ke publik luas dari pertemuan obituari ini. Dan Supartika kan wartawan sekaligus sastrawan. Kalau dia mau ingin kelak diobituarikan dengan indah, pasti harus membuat catatan-catatan besar juga tentang sesuatu yang visioner kan. Itu. Nah, saya kira itu sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga pasti atas nama teman-teman sastrawan di Bali menyatakan turut berduka cita kepada keluarga besar Pak Tusti Edy dan sekaligus berterima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih pemikiran, karya dan teladannya sebagai pribadi yang memberikan cakrawala kepada kami untuk melihat sekali lagi sastra itu sebagai panggilan hidup, sebagai penegasan sikap kita pada karunia yang diberikan oleh Sang Hidup ini dalam menjalani tugasnya di dunia ini. Saya kira Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, posisi Pak Tusti Edy itu sangat penting di dalam kasanah kehidupan susastra, seni dan budaya di Bali. Mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah, pemerintah Bali, dan pasti pemerintah pusat juga terpanggil untuk melihat sastra sebagai cermin bangsa. Dan mudah-mudahan seperti juga era Soekarno di mana para pemimpinnya juga seorang intelektual yang menjadikan susastra sebagai bagian kekayaan visionernya untuk memerdekakan Indonesia. Ke depan akan lahir pemimpin-pemimpin yang mampu melihat susastra sebagai bagian kekayaan berkreasi untuk negerinya melalui pemikiran-pemikirannya yang lintas batas dan inspiratif. Sehingga pembangunan di Indonesia itu betul-betul pembangunan yang bukan hanya jargon ataupun pandangan-pandangan sekilas terkait mengatasi persoalan-persoalan tenaga kerja yang serba segera dan seketika harus diatasi, tetapi juga membangun peradaban dan keadaban yang kemudian menjadikan bangsa ini sebesar apa yang diwariskan oleh para leluhur melalui capaian susastra dan kebudayaannya. Terima kasih. Tentunya kita belajar banyak terkait dengan program obituari untuk mendiang Bapak Nyoman Tusti Edy ini, terkait dengan capaian dan tulisan-tulisan beliau, juga pilihan bersikap, peninggalan dan legasinya termasuk sosoknya yang tulus dan bersahaja seperti yang telah disampaikan dari cerita-cerita para sahabat yang disampaikan juga pada malam hari ini. Terima kasih banyak
para teman-teman sudah hadir pada malam hari ini. Periksa kembali barang bawaan teman-teman agar tidak ada yang tertinggal. Hati-hati di jalan dan akhir kata kami haturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.